Nah, bicaranya syahwat, obatnya pernikahan salah satunya, ya. Yuk, bismillah. Kenapa ditanya umur? Karena ketika kita bicara tentang semua pelajaran tentang pernikahan di dalam Islam, itu bahkan nanti babnya adalah memang termasuk menyegerakan pernikahan, ya. Karena contoh-contoh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika anak putranya pertama kali, mohon maaf, tanda akil balik ya, mimpi basah karena laki-laki, itu langsung dibangunin di sesuai syariat, mandi wajib, terus udah gitu diajak ke pengajiannya, terus disuruh, mana yang kiranya membuat kamu tertarik, kamu suka, ayah nikahin hari ini juga, ya. Atau juga, yang mau malah bundanya. Masya Allah. Dan begitu juga ya, jadi ada bab pernikahan memang itu lebih awal, karena kita tahu mereka amat sangat mengerti. Ada dua hal yang amat sangat paling menjadi bahaya atau jadi sumber dosa. Dari beberapa imam mungkin berbeda pendapat, tapi beliau menyebutkan dua hal ini, yaitu satu adalah syahwat, yang kedua adalah syubhat, ya. Syahwat kita tahu ya, itu juga jadi pangkal sekian banyak dosa dari syahwat. Dan kalau syubhat, sesuatu yang masih belum jelas, yang dibilang haram kita belum tahu ilmunya, dibilang halal juga ya tentu belum tahu ilmunya. Dan tapi Nabi mengingatkan di dalam Islam itu, Rasulullah Muhammad SAW maknanya bersabda yang maknanya, sesuatu yang dalam Islam itu sesuatu yang halal udah jelas, halal bayyin, yang haram juga bayyin, jelas. Di tengah-tengahnya ada perkara yang abu-abu, yang syubhat, ya. Tapi kalau kita nggak peduli dan terbiasa dengan yang syubhat, nanti akan ada harinya kita tergelincir kepada yang haram, ya. Jadi meninggalkan yang syubhat justru adalah keselamatan. Meskipun ketika akhirnya terambil, belum tentu jadi dosa. Ini segitu syubhat ya, kita belum bicara yang haram. Nah, bicaranya syahwat, obatnya pernikahan salah satunya, ya. Walaupun ada juga yang menyebutkan, karena ada yang memang secara kondisi ada orang tidak sanggup menikah, maka untuk syubhat obatnya adalah ilmu, karena dengan ilmu jadi jelas kita tahu mesti ngapain. Nah, kalau bicara syahwat, kalaupun tidak sanggup menikah, memang bicaranya adalah ya sabar, udah nggak ada pilihan lain. Dan mereka menggambarkan syahwat itu di dalam Islam itu seperti pipa ya. Pipa itu satu arah ya, dan sebisa mungkin dalam Islam itu nggak boleh bocor, nggak boleh rembes, keluarnya cuma boleh di ujung, di keran, nama kerannya pernikahan, ya. Karena nanti semakin besar itu tekanan airnya makin kencang, dengan akhirnya apa yang dia lihat, kenal dengan di mana, apalagi kadang ada yang sekolahnya di negeri yang bukan negeri Islam, di sana orang baju terbiasa kurang bahan dan lain-lain seperti itu, bahwa tekanannya makin kencang, nggak ada salurannya, itu pipa bisa pecah juga, jebol, ya. Dan kalaupun akhirnya nggak peduli dengan akhirnya pernikahan, udah ntar aja, seneng dulu katanya, bahkan mungkin didukung anaknya untuk kesana, kamu kok nggak pergi gitu, berduaan sana dengan pasangan yang ya tentu belum halal, maka ya ibarat pipa, satu pipa itu ada bocor, ada pecah, ada bolong. Ketika akhirnya sepanjang perjalanan pipa itu merembes kemana-mana, pas akhirnya dikasih ujung di keran, pas dikeluarin ya udah nggak ada tekanannya, kadang cuma tes aja udah, ya. Sehingga akhirnya punten, akhirnya diawali dengan, mohon maaf ya, akhirnya naudzubillah terjadi sesuatu yang Allah nggak suka dulu, pas akhirnya nanti ditutup dengan pernikahan, ya udah nggak ada tekanannya, makanya akhirnya cuma ya keluarnya setetes, atau mohon maaf ya akhirnya jadinya nggak ada rasa lagi, karena sudah tersalurkan dengan cara yang Allah tidak suka di awal-awal. Makanya ya sebagaimana pipa itu nggak boleh bocor, nggak boleh rembes, cuman boleh satu salurannya, nanti di ujung jalan pipanya ada keran, nama kerannya adalah pernikahan, ya. Dan karena mereka sadar aslinya yang bikin kita terhalang dari kesuksesan kita sendiri, kan yang paling ngalangin aslinya adalah dosa kita, ya. Makanya kalau kita ngelihat kenapa orang-orang soleh terdahulu itu memang banyak
yang suksesnya jauh lebih awal. Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi khalifah atau zaman sekarang presiden itu di umur 20. Nikahnya umur 15. Ya. Muhammad Sultan Al-Fatih jadi sultan umur 22. Umur 15-nya memang udah jadi wali kota. 15. Di saat umur kelas 1 SMP tuh, yang ngurus kamar sendiri aja berantakan, dia udah ngurus kota. Kenapa lebih cepat matangnya? Memang lebih awal belajarnya juga. Kenal Allahnya juga lebih awal. Karena kadang di luar ada yang baru belajar alif batas, ya itu pun karena mau nikah, itu pun umur udah 33. Karena mau nikah lagi itu. Ya. Nah, kita balik lagi. Nah, berarti Allah pengennya pendidikan generasi itu di mana? Apa tinggal langsung datang ke, ini supaya paham esensi pernikahan dulu ya. Apa tinggal datang ke sekolah atau pesantren, nemuin capseknya, nemuin kiainya, Pak Kiai tolong ya anak saya pas lulus dari terus jadi soleh. Oh, enak sekali ya begitu. Ya. Sedangkan satu kiainya ngurus 1000 anak. Kiainya sendiri juga punya anak kandung. Ya. Di mana Allah pengennya? Karena saya awali dengan juga salah satu hadis tentang pernikahan. Ini diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa syaitan di golongan bangsa jin juga suka ngumpul. Ketika ngumpul mereka carain prestasi masing-masing. Aku berhasil membuat manusia nyuri, belum apa kata bosnya. Aku berhasil membuat manusia saling bunuh, enggak, belum apa-apa. Mana yang lebih hebat? Ketika ada syaitan yang berkata, aku buat sepasang suami istri bercerai, berpisah. Karena ini mas syaitan anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Jadi lihat, setan sampai bikin satgas untuk merusak pernikahan, dan Allah pengennya pendidikan generasi itu adanya di pernikahan juga. Dalilnya di Quran surat 25 ayat 7, Rabbana hablana min wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana imama. Kok itu ayat tentang keluarga? Betul. Jadi ayat yang tentang keluarga jadi penyejuk mata itu, lihatnya pengeluarannya, lil muttaqina imama, jadi orang bertakwa atau pemimpin. Lebih tinggi lagi, pemimpin orang bertakwa. Karena masuk akal sepasang orang tua ngedidik anaknya berapa? Kata Allah sanggupnya satu-satu pasti anaknya. Sanggupnya 15 nanti anaknya. Ada satu kiai nyolehin 1000 anak. Itu tetap jauh lebih masuk akal. Sehingga akhirnya, alhamdulillah bahasan ini sudah dimulai sebelum menikah. Akhirnya mandang nikah tuh nggak cuma sekedar dengan nikahnya ada orang yang akan selalu ngertiin aku, nafkahin, mendukung, dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu semua adalah, oh ternyata nikah itu adalah, Allah pengennya pendidikan generasi itu ada di situ. Sehingga akhirnya, ya tetap bukan berarti, ya udah deh nggak jadi nikah dulu, bukan. Tapi akhirnya jadi lebih siap, lebih prepare bahwa ada amanah sebesar itu. Dan kadang di luar ada yang penting aja. Nanti belajarnya banget. Aduh Bu, ada orang mau bikin kue aja sampai kursus. Takut nggak enak. Bikin kue loh. Seumur hidup bikin kue gosong melulu nggak ada Allah. Nggak bakal ke neraka gara-gara seumur hidup bikin kue gosong melulu. Atau pahit rasanya. Ini, Masya Allah. Orang mau nyetir angkot. Ada yang nggak berani sebelum kursus nyetir. Karena orang nih dia bawa nih. Ini konsekuensinya nanti surga nerakanya sekeluarga. Terus tapi nggak mau belajar. Berarti selama ini nanti bakal ngedidik keluarganya dengan cara apa? Nah, perlu sekali ilmu ya. Perlu sekali ilmu. Seperti tadi Dokter Eno bilang ya, nggak bisa sembarangan meriksa. Gara-gara sering nonton film tentang medis terus langsung meriksa orang, nggak bisa kan dok? Ya. Sedangkan kalau kalian pengen jadi dokter ada kuliahnya. Jago bahasa Rusia ada kuliahnya, sastra Rusia. Pengen jadi koki pun ada kuliahnya. Tapi kalau misalkan pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, belum ada jurusannya masalahnya. Kamu kuliah apa Mbak? Kuliah jurusan ibu yang baik. Nggak ada. Ya. Jadi suami pun begitu. Jadi anak pun begitu. Islam sempurna tapi petunjuknya sudah ada. Minimal ini bangkit dulu kesadaran. Ya. Bahwa di jalani ini, ya semua orang udah tahu bicaranya adalah ini adalah setengahnya ibadah, ya, setengahnya agama, atau juga bahkan ibadah yang paling panjang seumur hidup, ya. Tapi kalau ditanya kenapanya, ya kadang bingung juga. Tapi ketika akhirnya sadar ini Masya Allah ada tanggung jawab besar, maka perlu didampingi ilmu, perlu didampingi kecerdasan emosionalnya, perlu didampingi kesabarannya, ya. Maka mulai dari mana? Kadang ada juga pertanyaan kayak gini. Kok kalau dalam Islam tapi kan ya kita bakal hidup nih, seumur hidup nih insya Allah sama orang. Tapi ya kan kalau belum kenal, belum sayang, sedangkan kata Islam misalkan salah satu aturannya kita tahu nggak boleh pacaran. Ya. Nah, terus gimana kenalnya? Kan belum pacaran. Ada kata ya ta'aruf loh. Ta'aruf itu nggak kenal. Gimana akhirnya kita nikah sama orang yang belum kita sayang?
ya. Maka jawabannya sayang itu bonus, sesuatu yang bisa timbul belakangan. Karena contoh, kita dulu mungkin Bu Ibu mungkin waktu sekolah, waktu SMP satu kelompok terus sama si abang yang itu. Kok naksir, senangnya, jadi semangat ke sekolahnya. Ini kerja sekelompok terus aja, seminggu sekali ketemu bisa naksir. Apalagi nanti seranjang tiap hari. Ah, udah, pasti timbul rasa. Timbul rasa. Tapi pertanyaannya, timbul rasanya ini disandarkan ke apa? Karena kalau timbul rasa wajar, tertarik ke lawan jenisnya itu wajar. Tapi cara menyalurkannya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, naksirnya itu disandarkan ke apa? Karena kalau disandarkan kepada sesuatu yang bisa hilang, contoh, tampan cantik habis dimakan usia. Kita mau salon, mana pokoknya tiap ada yang cantik saya harus ganti. Setahun ganti, setahun ganti. Nanti akan ada harinya yang muda-muda udah nggak mau sama kita. Kitanya udah kisut soalnya. Ada habisnya, nggak bisa. Ya, iya kan kalau misalnya Bunda suka bilang, ih kok nggak tahu dulu tuh Bunda lucu tahu pakai seragam SMA. Iya dulu. Ya. Kalau sekarang Ibu ngaji kayak gini pakai seragam SMA lagi kan tambah lucu. Ya. Tapi nggak, berarti pahalanya udah lebih banyak. Ya,